Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman sekalian berdasarkan dari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubbud dunya ra's kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah induk segala keburukan. Cinta dunia adalah ra's, kepala, kulli khati'ah, semua perbuatan-perbuatan buruk, semua keburukan yang ada di atas muka bumi ini, induknya, pusatnya, kepalanya adalah hubbud dunia. Semua kesalahan, semua dosa yang dilakukan anak manusia di atas muka bumi ini berdasar dari pondasi cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dunia, semua selain Allah Subhanahu wa taala memang melenakan. Para ulama bilangnya kayak begini nih. Dunia sama akhirat itu kayak timur sama barat. Semakin kamu mendekat kepada yang satu, semakin kamu jauh dari yang lainnya. Kayak akhirat tuh sana, dunia tuh sana, misalnya. Atau gampang-gampangannya, akhirat tuh sana, biar kiblat ya. Akhirat tuh sana, misalnya gitu ya. Dunia tuh sana. Dan kamu ada di tengah-tengahnya nih. Semakin kamu mendekat, kamu jalannya menuju ke dunia, berarti kan kamu menjauh dari akhirat. Dan sebaliknya. Ketika kamu mengarahkan diri ke akhirat, kamu baru benar-benar mengarahkan dirimu ke akhirat. Itu ketika kamu menjauh dari arah dunia. Gitu. Semakin kamu menjauh dari arah dunia, berarti kamu mengarah ke akhirat. Dan semakin kamu mengarah ke dunia, artinya kamu menjauh dari akhirat. Nggak bisa dua-duanya, teman-teman. Nggak bisa dua-duanya. Malah katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu ulama terkemuka pada zamannya, beliau mengatakan seperti ini nih. Mathalud dunya wal akhirah qadratain. Permisalan antara dunia sama akhirat itu kayak dua orang istri dari satu laki-laki. Agak sensitif nih. Tapi jadi langsung ngerti biasanya kita sama yang beginian. Teman-teman saya sekalian, katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, perumpamaan dunia sama akhiratku itu seperti dua orang istri dari laki-laki yang sama. Seperti istri sama madunya gitu. Kalau kamu bikin ridho yang satu, kamu pasti akan bikin marah yang lain. Secara otomatis. Kamu nyari ridho yang satu, kamu bikin marah yang lain. Ya kan begitu ya? Kamu puji yang satu, bikin marah yang lain. Kamu seneng sama yang satu, kamu pasti bikin marah sama yang lain. Kayaknya saya nggak pernah ketemu tuh ada suami muji istrinya yang lain gitu ya. Saya tuh seneng banget deh kalau lagi di tempatnya yang dia itu.
Misalnya. Terus istrinya yang satu nih bilangnya kayak gitu, Alhamdulillah. Ya Allah bang, seneng banget saya bang, silahkan. Ada yang begitu? Gak ada. Itu permisalan dunia sama akhirat, teman-teman sekalian. Itu permisalan dunia sama akhirat. Jadi jangan kamu tuh berpikir bahwa ya saya kejar dunia, saya dapat akhirat. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Ya itu sama aja dengan saya berusaha untuk nyari cintanya istri kedua dengan cara saya berusaha untuk mencari cintanya istri pertama dengan cara mencintai istri kedua. Ya itu nggak mungkin, namanya mustahil, teman-teman sekalian. Secara akal kita mustahil. Demikianlah yang terjadi terhadap urusan antara dunia sama akhirat. Apa aja sih Ustazah cinta dunia itu? Ya, dari mulain dunia nih ya. Dari mulain urusan yang kebutuhan yang secara apa tuh namanya? Primer ya. Yang paling pokok, primer, betul ya? Kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Mencintai berlebihan berarti kamu cinta terhadap dunia. Cinta sama pangan. Menurut saya sih antara pangan sama sandang, yang lebih primer sebenarnya pangan ya. Karena orang masih bisa hidup nggak pakai baju istilahnya, walaupun ya di kamar aja lah gitu kan. Tapi orang masih bisa hidup gitu. Jadi pangan, sekalian manusia perlu makan betul, tapi berlebih-lebihan mencintai makanan, itu akan membuatmu teralihkan dari mencintai Allah. Makanya sama Allah ada syariat puasa. Buat kamu nggak berlebih-lebihan dalam urusan makan. Iya kan? Jadinya kan nggak berlebih-lebihan. Walaupun banyak di antara kita yang tidak memahami konsepnya puasa sebagaimana mestinya. Teman-teman, konsepnya puasa itu membuatmu tidak bergantung kepada dunia. Sehingga membuat kebergantunganmu kepada Allah lebih kuat gitu. Itu maksudnya puasa. Puasa itu ada untuk Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu sama kita, kamu tuh loh nggak segitunya bergantung sama makanan tuh. Kamu dari subuh sampai ke maghrib kagak makan, kagak minum, kagak mati. Baik-baik aja. Saya malah nggak pernah dapetin orang wing ambulan. Gitu kan, datang ke rumahnya orang itu. Oh kenapa? Orangnya sakit gitu. Kenapa sakitnya? Gara-gara puasa. Nggak pernah tuh. Kalau puasanya mengikuti tata cara puasa yang diaturkan dalam Islam, yaitu dari subuh ke maghrib, teman-teman. Lain kalau puasanya nyambung. Iya kan? 3 hari nggak makan, nggak minum, 5 hari nggak makan, nggak minum. Ya jangan salahin siapa-siapa. Bukan begitu kok aturan puasa yang diaturkan. Gitu kan ya? Jadi sekalian saya muliakan. Tuh yang termasuk bagian dari dunia. Urusan makanan. Kemudian lagi yang keduanya lagi urusan pakaian. Nih apalagi terutama kita nih kaum perempuan nih. Masya Allah. Bajunya banyak banget. Siapa tuh? Saya. Kita semua. Betul nggak? Bukan hanya baju dan segala perlengkapannya. Sampai sendal, sepatu. Ya ampun. Saya liatin tuh ya cewek-cewek itu. Termasuk saya. Ya kan saya cewek juga. Itu tuh kayak sendalnya aja tuh ada beberapa macem. Gitu kan? Ada sendal pergi pengajian. Sendal jalan. Sendal ke pasar. Sendal kondangan. Tuh.
Sendal nganter anak sekolah. Oh enggak ya? Masya Allah. Itu segala macam gitu. Jenis-jenisnya tuh beda-beda semuanya. Dan kadang-kadang enggak satu gitu kan. 2, 3, 4. Masya Allah. Masya Allah. Tas. Aduh luar biasa. Banyak bener tasnya. Siapa? Saya. Teman-teman sekalian, bagian dari dunia itu tadi gitu. Nah ini nanti kita akan bahas nih, seberapa sih yang boleh, seberapa sih sebaiknya, dan apa yang haram. Bagian dari dunia-dunia ini nih apa yang haram, apa yang halal, dan apa yang sebaiknya gitu. Nanti kita akan bahas pelan-pelan teman-teman. Ini saya sampaikan bagian dari dunia yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Nah, biar gampang nih. Enak nih kalau bahasnya dari ayat Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah gitu kan. Surat berapa, ayat berapa Ustazah? Ada di surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banil wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Terus Allah kasih tahu. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih baik daripada dunia tadi itu? Apa itu ya Allah? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Apa yang lebih baik daripada dunia bagi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jannat, disiapkan surga. Kalian jangan fokus ke sana. Gimana caranya ya Allah? Aku kasih tahu ada yang lebih bagus daripada sana itu. Oh sana tadi. Daripada sana, daripada dunia, ada yang lebih bagus. Apa itu? Akhirat. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa inda rabbihim di sisi Allah, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan. Istri yang selalu perawan bagi laki-laki. Bagi perempuan ada bidadara gak sih Ustazah? Kagak. Ada banyak kesenangannya perempuan yang bukan urusan laki-laki. Sementara kalau urusan laki-laki itu, urusan kesenangan bagi mereka itu yang terbesarnya adalah urusan perempuan. Makanya sama Allah dibikin di akhirat itu, laki-laki ada bidadari gitu. Kalau perempuan enggak ada bidadara. Wah, enggak seneng dong Ustazah. Seneng, surga. Tenang teman-teman, surga tuh biar kata emperannya enak. Wa azwajun mutahharatun wa ridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Nah, Allah di atasnya itu Allah ceritakan apa aja sih dunia yang katanya cinta dunia menghalangkan kita dari mendapatkan cinta yang hakiki. Gitu ya, tadi judulnya gitu kan? Gimana tuh tadi judulnya? Iya,
Sebenarnya bukan dunianya ya, tapi cinta dunia. Nah, saya boleh nih kasih kritikan buat temanya, buat teman-teman nih. Bukan dunianya, tapi cinta dunia. Menghalangkan seseorang dari cinta yang hakiki. Apa bagian dari dunia ini yang kalau kita cintai, nanti akan menghalangkan kita dari cinta yang sejati? Teman-teman sekalian, Allah kasih tahu di ayat tadi ini, Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas. Zuyyina linnas. Dihias-hiasi bagi manusia. Kenapa kok bahasanya dihiasi? Karena aslinya tuh nggak segitu bagusnya. Kenapa orang perlu dandan? Karena dia merasa kalau nggak dandan dia nggak segitu cakepnya. Betul? Makanya sekarang orang-orang itu tambah pinter nih. Mereka berusaha untuk dandan tapi nggak kayak dandan. Saya dandannya yang natural aja ya, biar kayak dandan tapi nggak kayak dandan. Biar orang mikirnya saya tuh sebenarnya udah cakep nggak pakai dandan. Kan gitu. Itu dia tuh. Sebab yang namanya dandan itu ya, itu adalah menghias-hiasi. Berhias kan namanya. Apa tujuannya berhias? Tujuannya berhias adalah menampilkan sesuatu lebih bagus daripada aslinya. Ya kan begitu? Ada nggak orang dandan gitu ya? Hidungnya mohon maaf ya, hidungnya pesek terus dia bilang gitu sama yang make upnya, tolong ya bikin hidung saya jadi tambah kelihatan lebih pesek lagi. Pernah dengar gak kayak gitu? Nggak ada ceritanya. Yang namanya berhias tuh hidung pesek dikasih bayangan. Biar kelihatan agak tinggi gitu kan. Gitu. Bibir dikasih biar kelihatan agak merah kan begitu ya. Itu adalah tujuannya berhias. Kenapa perlu dihias? Kenapa Allah bahasanya zuyyina linnas hubbus syahawat. Ini teman-teman, saya kalau baca Al-Quran itu suka saya liatin gitu kata per katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, salah satu nikmat besar yang Allah SWT anugerahkan pada saya, selain daripada nikmatnya iman dan Islam tentu saja, selain daripada nikmatnya cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya, mudah-mudahan Allah tambahkan. Teman-teman sekalian saya muliakan, kenikmatan mengerti bahasa Arab sehingga saya mudah untuk memahami bahasa Al-Quran. Dan ini adalah salah satu nikmat besar yang saya rasakan di atas muka bumi ini, yang saya ngerasa kesian deh, ada begitu banyak umat Islam atau bahkan mayoritas umat Islam tidak tertarik sama kenikmatan yang satu ini. Berapa banyak di antara umat Islam yang nggak ngerti Quran, yang bahkan nggak tertarik buat baca Al-Quran, dan memang dari awal tidak memiliki ketertarikan dengan Al-Quran. Teman-teman, sekalian, saya kalau ditanya, Ustadzah sejak kapan Ustadzah tertarik sama Al-Quran? Sejak saya lihat abah saya itu selalu tertarik sama orang yang ngerti Al-Quran. Abah saya tuh selalu menganggap hebat orang-orang yang bisa paham Al-Quran. Abah saya tuh dulunya katanya kepengen mondok pesantren tapi nggak punya biaya. Karena beliau harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk kerja dari sejak usia masih kecil gitu. Jadinya selalu tertarik sama orang-orang yang bisa ngerti Al-Quran. Kalau habis dengerin ceramahnya orang gitu kan, pulang-pulang tuh selalu menceritakan dengan bangga, oh ternyata ayat itu artinya itu nok gitu. Selalu cerita sama saya gitu. Jadi saya timbul di hati saya pemikiran bahwa kalau saya kepengen bikin orang tua saya seneng, abah saya seneng, saya harus ngerti Quran gitu. Makanya dari sejak kecil tuh saya kepengen untuk mondok pesantren, belajar yang pinter gitu. Biar saya bisa ngerti
Al-Quran. Nah ini kenapa ibu-ibu nih, ustazah anak saya nggak mau deh ustazah disekolahin pesantren gitu. Nah ibunya suka jadiin pesantren sebagai hukuman. Kalau ngelihat anaknya nakal gitu kan, nakal terus aja, tar mama pesantrenin. Familiar nggak sih bahasa itu? Siapa yang suka ngomong gitu? Ada yang ngaku nih. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya jadinya anak-anak menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang buruk gitu kan. Suatu hal yang gak bagus gitu. Nah, saya sebaliknya gitu kan. Orang tua saya itu bikin saya jadi kayak tertarik banget sama Al-Quran. Karena mereka mencintai Al-Quran. Suka baca Al-Quran, senang baca Quran. Dan selalu menganggap hebat orang-orang yang mengerti Al-Quran. Makanya teman-teman, anak-anak tuh di usia-usia belajar, nah itu bawa mereka ke majelis ilmu juga, biar ketemu, biar kenal sama ulama-ulama gitu kan ya. Anak laki-laki juga hadirin tuh di masjid-masjid gitu kan, kajian-kajian bersama para guru-guru, para ustadz, para kiai, para habaib begitu ya. Nah itu biar mereka punya ketertarikan gitu terhadap ilmu agama. Jadi sekalian, dan hasilnya dari saya belajar bahasa Arab, belajar bahasa Al-Quran begitu ya, saya jadi banyak ngerti nih. Kenapa ya Allah bilangnya kayak begini? Oh ternyata begitu gitu. Zuyyina linnas kata Allah. Dihias-hiasi bagi manusia hubbus syahawat. Rasa cinta terhadap syahwat. Syahwat itu keinginan. Syahwat itu adalah rasa suka. Rasa suka itu ya, syahwat dihiasi bagi manusia cinta terhadap kesenangan-kesenangan. Terhadap hal-hal yang dia sukai. Apa aja itu? Hal yang disukai dari dunia nih, apa aja? Minan nisa. Urusan perempuan. Teman-teman sekalian, Allah sebutnya duluan. Karena memang, kata Nabi Muhammad, fitnah terbesar bagi laki-laki itu adalah urusan perempuan. Jadi sekalian yang saya muliakan, lihatin aja tuh. Banyak kehancuran orang-orang besar itu berasal dari urusan perempuan. Banyak banget tuh. Orang tuh kalau misalnya kayak penguasa atau jabat atau bahkan raja gitu ya. Itu orang kalau kepengen dia jatuh tuh, urusan harta nih, oh nggak mempan. Urusan tahta nih, nggak mempan. Biasanya paling akhir urusan perempuan. Biasanya pada suka kalah deh tuh sama urusan-urusan soal perempuan. Gitu ya. Makanya banyak juga dalam hal ini perempuan-perempuan yang akhirnya jadi nggak bagus karena mereka itu mendekati laki-laki yang terfitnah karena mereka dalam urusan perempuan, sementara yang diinginkan sama perempuan itu adalah dunianya, hartanya. Kan banyak tuh perempuan-perempuan yang pada jadi simpenan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita sekalian insyaallah. Ustazah simpenan tapi dikawinin, ya itu namanya istri kedua ya. Namanya istri muda bukan simpenan, ya kan? Walaupun kadang-kadang istri mudanya tidak semudah istri tua. Itu gimana tuh bahasanya tuh? Ya Allah. Jadi sekalian saya muliakan urusan perempuan. Urusan perempuan. Itu fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Dunia terbesar bagi laki-laki itu dunia perempuan. Maksudnya yang menghalangkan seorang laki-laki dari mendapatkan ridhonya Allah, kemuliaan di sisi Allah, itu seringkali terhalangkan dalam urusan perempuan. Aduh, mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita semuanya dari urusan yang seperti ini teman-teman. Termasuk juga Allah jaga suami kita dari yang gak halal insyaallah. Allah jaga juga diri-diri kita
dari yang gak halal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena ini memang Allah tuh ketika menyebutkan tentang syahwat, tentang kesenangan-kesenangan, itu yang pertama kali Allah sebutkan urusan ini, teman-teman. Meskipun memang seperti yang tadi saya sampaikan ya, bagi laki-laki itu urusannya urusan perempuan gitu. Makanya kan ngeri banget nih, tambah zaman tuh tambah, mohon maaf ya, perzinaan tuh tambah semakin mudah. Orang dulu tuh walaupun belum banyak yang pada pakai penutup aurat dengan baik ya, tapi itu kalau misalnya pacaran, itu pacarannya paling berani apaan sih? Iya kan ya? Pegangan tangan tuh kayak udah gede gitu. Betul apa enggak sih? Teman-teman ngerasain enggak perubahan zamannya? Terutama buat ibu-ibu yang udah di atas umur 50-an tahun nih. Coba deh. Sampai di tempat kita tuh, saya di Indramayu ya. Itu kalau misalnya ada hujan tapi terang, maksudnya langitnya terang tapi hujan, dan itu kan jarang banget tuh. Kan jarang banget. Itu mereka bilang kayak begini, wah ini ada orang kawin udah gak perawan. Ada gak? Oh enggak ya, di kampung saya doang? Oke lah, lupakan. Itu teman-teman saya sekalian, dari jarangnya gitu, itu terjadi, itu bahasanya kayak begitu gitu. Sekarang kayaknya kalau dibahasain kayak begitu, hujan gak pernah gelap kayaknya. Terang mulu gitu kan, ada banyak banget orang-orang nikah udah gak perawan lagi gitu. Ya Allah, sedih bener saya. Kemarin tuh belum lama saya membaca atau mendengar satu survei yang mengatakan bahwa ada di sebuah kota gitu ya, yang di bawah usia, disurvei di bawah usia 15 tahun itu 56 anaknya sudah tidak lagi perawan dan perjaka. Di bawah 15 tahun. SMP, teman-teman, SMP. Serem bener gak sih? Segitu gampangnya, segitu mudahnya gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini urusan cinta paling besar, urusan kayak begituan. Makanya saya sering banget sampaikan kepada adik-adik para jomblowati, adik-adik yang belum menikah gitu ya, untuk berhati-hati dalam urusan-urusan seperti itu. Lebih baik saddan lil bab, tutup aja pintunya, putuskan pada dirimu untuk saya tidak mau pacaran kecuali sesudah menikah. Pacarannya sama laki-laki itu habis nikah aja. Maksudnya kepada suaminya ya. Ntar pacarannya sama yang lain lagi. Pacaran dengan seorang laki-laki itu sesudah akad. Jadi pacarannya pacaran halal. Pacarannya yang halal aja. Itu jauh lebih nikmat, teman-teman saudaraku sekalian. Jauh lebih berkelas kesenangannya. Itu kesenangannya para nabi kalau kayak begitu. Itu kesenangannya para ulama kalau kayak begitu. Dari kesenangan tersebutlah kemudian lahir anak-anak yang berada dalam pengasuhan orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Jangan pacaran. Saya ustazah akhirnya memutuskan untuk menikah daripada zina. Ah, ini juga jangan. Gimana sih ustazah maksudnya? Jangan menikah hanya karena daripada zina. Jangan, adik-adik, dan ini tolong disampaikan kepada anak-anaknya ya. Kok saya ngeliatin adik-adik, saya liatin umurnya di atas 60 tahun. Karena ini kan kajiannya bukan Sabtu Minggu. Ya kan? Kalau kajian Sabtu Minggu tuh baru tuh yang banyak hadir adik-adik, begitu kan ya. Insyaallah. Kalau yang kayak gini ibu-ibu kayaknya kebanyakan ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jangan menikah hanya karena takut zina. Kenapa gitu? Sebab orang yang nikahnya karena takut sama zina, itu artinya kan, dia emang udah deket, takut terhadap perbuatan zina. Betul apa enggak? Udah deket, udah punya rasa, udah sering berdua-duaan, takut zina. Jangan, kamu jangan menikah karena kayak begitu, karena takut zina, jangan.
Caranya gimana? Jangan pacaran. Kalau ada orang yang mendekati kamu, gitu kan ya, bilang sama dia, saya punya hidup hanya sekali. Saya tidak ingin menjalaninya dengan gelimang dosa. Kalau kamu mau, silahkan. Kasih nomor telepon bapak kamu. Dede nih. Kasih. Nomor telepon bapaknya. Lamar. Kalau dia udah datang, serius melamar, gitu kan, istikhorohin. Nah, kalau diistikhorohin hasilnya bagus, langsung diterima lamarannya, tentukan tanggal pernikahan. Jangan lama-lama. Ya khitbah silahkan gitu kan ya, bertunangan, kemudian habis itu nikah, teman-teman sekalian. Nggak pakai lama. Kalau pakai lama, takutnya setan masuk dari arah yang lain. Sama aja kok, nggak sekarang, nanti kan juga sama aja sama dia juga. Padahal kan belum tentu. Padahal belum tentu, teman-teman sekalian. Belum tentu gitu. Yang namanya halal itu ya kalau udah nikah. Sebelum nikah, sebelum sah, gitu ya. Nah itu semuanya masih haram-haram semuanya tuh. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, jangan nikah karena takut zina. Gitu ya. Dengan cara nggak usah punya rasa sebelum sah. Nih, hashtag baru nih. Jangan punya rasa sebelum sah. Kalau udah sah, udah nikah, udah sah nih, silahkan. Punya rasa cinta, punya rasa segala macam. Itu cintanya cinta yang halal, teman-teman. Bukan bagian dari cinta dunia yang menghalangkanmu dari cinta yang hakiki. Justru sebaliknya. Kalau kamu udah punya suami, mencintai suamimu adalah bagian dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab suamimu, tentu saja jadi suami itu kan kalau udah sah. Suamimu adalah jalanmu meraih ridhonya Allah, jalanmu menuju kepada surga. Gitu. Tapi sebelum nikah tuh masih haram semuanya gitu. Jangan punya rasa. Emang bisa gitu Ustazah, nggak punya rasa, nggak punya kayak, saya nggak punya chemistry apa-apa nih sama dia nikah gitu. Ya bisa banget teman-teman. Saya tahu muka suami saya habis akad nikah. Tahu nih, oh dia nih. Mukanya dia tuh saya tahu habisnya akad nikah gitu. Untung cakep. Kalau nggak akan dibalikin kagak bisa ya. Tuker tambah susah. Masya Allah. Langsung Google. Suami Ustazah Halimah. Nggak ada. Saya nggak bolehin dia main sosial media. Itu teman-teman saya sekalian. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Ustazah lanjut dong yang tadi. Iya gitu, nggak usah cari-cari rasa lah. Sebelum nikah nggak usah cari-cari rasa. Bismillah, halalkan. Jadi ini buat teman-teman mungkin ada adik-adik jomblo di sini yang pada punya pacar gitu ya. Sampaikan sama pacarmu, jauhin saya atau halalin. Jauhin atau halalin, gitu. Hah? Jadi hashtag lagi tuh ya. Jauhin atau halalin. Jadi gitu teman-teman saya sekalian. Urusan perempuan. Waduh, ya Allah. Luar biasa. Banyak banget kehancuran orang-orang mulia, orang-orang besar. Itu bermula dari urusan perempuan ini. Ya, buat laki-laki banyak. Buat perempuan juga banyak. Maka pandai-pandailah menjaga diri. Ustazah, jika memang haram, kenapa Allah berikan di hati saya? Kenapa Allah karuniakan di hati saya rasa seagung itu? Saya kasih tahu, nih walaupun buat mak-mak nih ya. Saya kasih tahu. Kenapa Allah memberimu rasa cinta?
Kenapa? Allah memberimu rasa cinta. Besar banget gitu. Sampai orang kalau lagi jatuh cinta, ngelihat apapun inget dia. Betul apa enggak? Gitu kan? Lihat donat inget dia. Lihat nasi inget dia. Ya Allah, ya Allah. Lihat seblak inget dia gitu. Kenapa gitu? Emang dia tukang makan aja kayaknya. Saudara sekalian, kenapa Allah memberikan kepadamu rasa sebesar itu? Jika memang haram, Allah hendak mengajarimu, hatimu bisa secinta itu. Karena, saudara sekalian, orang tuh kalau lagi jatuh cinta, bisa loh lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri. Dan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan kepada kita. Lebih mencintai yang lain daripada dirimu sendiri. Tapi Allah itu ketika mengajarimu jatuh cinta, memberikan rasa sebesar itu kepada seseorang, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak ngasih tahu. Hatimu bisa secinta itu, maka persembahkanlah kepada yang semestinya. Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Saudara sekalian saya muliakan, dan patah hati mengajarkanmu bahwa cinta ketika tidak dipersembahkan kepada yang semestinya rentan untuk membuatmu merasa kecewa. Gitu. Ambil pelajarannya buat nyari cintanya Allah. Ambil pelajarannya buat nyari cintanya Rasulullah. Jangan kemudian kamu pakai buat nyari cintanya manusia. Sehingga kemudian habisnya jatuh hati, habis-habisan, bucin. Jadi budak cinta teman-teman. Wah pokoknya deh tuh. Apapun aja buat yang dicinta. Sampai yang haram-haram dikerjain. Untuk menunjukkan cinta. Berapa banyak nih adik-adik kita nih, ABG-ABG yang mohon maaf jadi goblok gara-gara cinta. Betul? Bahasa saya agak kasar nih. Menurut saya itu tindakan paling goblok adik-adik. Orang tuh jatuh cinta sampai mau-maunya. Memberikan harga dirinya. Sesuatu yang paling berharga yang dia punya. Nilai diri gitu, keperawanan diberikan kepada laki-laki hanya untuk menunjukkan rasa cintanya kepada laki-laki tersebut. Tindakan mana yang lebih goblok daripada itu? Habis gitu hamil, nah tuh tahu rasa. Yatin. Ya ampun teman-teman. Makanya walaupun kamu secinta apapun, selagi cinta itu tidak kepada Allah dan Rasulnya, tetaplah pakai logika. Cintanya harus pakai logika. Logikanya didasari dengan ilmu agama. Gitu ya. Jangan kamu jadi cinta berlebihan. Nah, cinta kepada itu tadi kepada manusia dengan cinta yang haram, bahkan kepada cinta yang halal sekalipun, itu kamu nggak boleh sampai berlebih-lebihan teman-teman. Ini yang pada punya suami, cintai suamimu. Cintai suamimu. Bukan karena isi dompetnya. Bukan karena seberapa besar transferannya. Cintai suamimu. Karena dia adalah jalanmu menuju kepada surga. Jalanmu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berikan cintamu tuh seutuhnya teman-teman. 100% cinta sama suami. Giliran ditinggalin sama suaminya, ya kamu jadinya, nih ya, ada orang yang suka membahasakan tentang pasangan hidupnya tuh sebagai separuh aku kamu. Jadi begitu suaminya meninggalkan dia, dia mati separuh. Lah orang dia bilang suaminya separuh dirinya kok. Ya kan? Ada tuh yang kayak gitu tuh. Kamu adalah belahan jiwaku. Ya itu begitu suaminya meninggalkan dia, entah meninggal misalnya,
atau meninggalkan dia gitu kan, udah gak cinta lagi sama dirinya gitu. Dianya jadinya tinggal separuh, tinggal sebelah doang. Ada lagi, kau adalah jantung hatiku. Begitu nggak ada gitu kan, suaminya nggak ada atau suaminya meninggalkannya, dianya jadinya nggak punya jantung, nggak punya hati. Ya Allah, ya Allah, jangan. Berikanlah yang semestinya. Yang semestinya adalah perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah jalanmu menuju surga. Cintai suamimu karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai jalanmu menuju surga. Itu. Jadi nyari Allahnya dalam diri suamimu. Saya nggak ngerti Ustazah, nyari Allah dalam diri suamimu. Tiap kali kamu mau marah, Allah nggak suka nih kalau saya marah sama suami saya. Kamu tahan diri, karena kamu nyari Allah dalam diri suamimu. Nyari surga dalam diri suamimu. Jadi kalau suamimu lagi nyenengin, lagi, ya Allah enak nih, seneng nih punya suami kayak dia nih, orangnya Masya Allah perhatian, baik, begini begitu. Kamu ngelihatnya yang jalan surga memang adem, emang enak gitu. Kalau suamimu lagi ngeselin, kamu bilang jalan surga emang berat. Sesuatu yang hadiahnya surga pastilah berat. Kalau sesuatunya ringan, hadiahnya nggak bakalan surga. Palingan Indomie sekerdus. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Urusan, mohon maaf, urusan seksual teman-teman. Urusan cinta manusia. Itu disebut pertama duluan tuh. Bagian dari cinta terhadap dunia. Gitu ya. Wal banin, mencintai anak-anak. Emang nggak boleh Ustazah kita mencintai anak-anak kita? Harus teman-teman, tapi jangan kelebihan. Jangan berlebihan. Cintamu kepada anak-anakmu itu harus membawamu kepada surga. Cintamu kepada anak-anakmu harus membawamu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cintamu kepada anak-anakmu bawa murkanya Allah. Kayak gimana tuh? Nih. Ada nih ibu-ibu nih. Misalnya gitu ya. Tahu anaknya kemarinan habis main, habis ini apa segala macam gitu. Pagi-pagi nih subuh-subuh nih, padahal anak udah balik nih. Padahal anak udah balik, gitu kan ya? Udah deh, kesian, gak usah bangunin sholat subuh. Kesian, udah biarin aja deh dia tidur. Gitu. Kamu tidak mau membangunkan anakmu sholat subuh. Kenapa? Sayang Ustazah, kesian. Kayaknya lagi nyenyak banget gitu, udah biarin aja ya. Kamu melakukannya kan karena cinta. Tapi cintamu itu cinta kepada anak doang. Tidak didasari dengan cinta karena Allah. Kamu hanya mencintai anak, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kan kalau misalnya bangunin, saya harus bangunin nih anak saya. Kamu bangunin pelan-pelan gitu kan. Nak, bangun yuk nak, kita salat yuk nak, gitu. Ya itu ya. Ustazah nggak telaten, Ustazah banguninnya. Ya ditelatenin. Kalau kamu sebagai orang tuanya nggak sabar ngadepin anak kamu, siapa yang kiranya sabar ngadepin anak kamu? Kamu yang harusnya paling sabar ngadepin anak-anakmu. Maka ibu-ibu, urusan pendidikan anak ini ya, bukan urusan instan. Nggak kamu didik sekarang, kamu ajarin sekarang, kamu langsung dapetin hasilnya. Nggak gitu, proses panjang. Mendidik anak itu adalah menanam. Nanam pohon. Nanam pohon kapan yang sekarang nanam langsung tumbuh? Nggak ada ceritanya. Nanam sekarang tumbuh bertahun-tahun kemudian. Menghasilkan buah berpuluh tahun kemudian. Maka anakmu yang sekarang adalah hasil tanamanmu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Hasilnya sekarang. Gitu kan?
Hasilnya jelek nih Ustazah, anak saya susah diajakin sholat, anak saya nggak bisa diajakin kebaikan, anak saya nggak nurut apa kata orang tua, anak saya durhaka, anak saya. Nah, itu adalah hasil dari kamu tanam 10 tahun yang lalu. Jadi gimana dong Ustazah, terlambat dong kalau kayak gitu, udah nggak bisa lagi. Oh bisa, sekarang, mulai sekarang kamu tanam benih-benih kebaikan, hingga nanti kamu akan mendapatkan hasilnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun yang akan datang. Gitu. Karena urusan memasukkan sesuatu kepada dalam diri anak, itu adalah proses panjang untuk kita mendapatkan hasilnya. Begitu teman-teman saya sekalian. Perubahan tuh gak instan. Saya malah curiga kalau ada orang yang berubahnya secara instan. Sebab sesuatu yang terlalu hanya akan berbalik sebaliknya. Hanya akan berubah sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Itu yang saya yakini. Makanya saya sih enggak suka ya, bukan enggak suka. Maksudnya gini, saya curiga gitu. Kalau ada orang misalnya gitu ya, mohon maaf. Ada orang gitu asalnya pakaiannya terbuka gitu kan. Asalnya nih pakaiannya terbuka. Besokannya langsung pakai kaos kaki. Enggak cuman pakai kerudungan rapi loh. Enggak cuman pakai abaya gitu kan, atau pakai gamis atau apa gitu kan. Ini pakai kaos kaki, segala kerudungannya langsung lapis-lapis gitu. Saya malah jadi curiga gitu. Enggak gitu perubahan. Sifat perubahan tuh enggak seperti itu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya selalu percaya bahwa dakwah yang baik itu jatuhnya seperti gerimis. Gerimis, bikin basah tapi enggak bikin lari. Bikin basah tapi enggak bikin lari. Bikin sejuk tanpa membuat orang kabur. Tanpa bikin orang lari gitu. Nah kalau dari pakaian terbuka, besokannya langsung pakai segala kaos kaki, itu kan namanya lari ya. Betul apa enggak? Itu kan perubahannya itu kan drastis banget gitu. Nggak gitu ceritanya teman-teman. Ustazah nggak setuju orang pakai kaos kaki. Nggak gitu, nih jangan ntar dipotong di TikTok nih. Nggak gitu teman-teman sekalian. Maksud saya itu ada step by stepnya segala kebaikan-kebaikan. Gitu kan ya? Ada step by stepnya gitu. Kamu ngerasain diri kamu tuh berubah mengarah kepada kebaikan perlahan-lahan apa drastis. Itu kalau yang drastis tuh banyak loh teman-teman yang balik kemudian. Dan baliknya kadang-kadang jadi lebih buruk daripada sebelumnya. Betul kan? Makanya saya selalu bilang, hadiri majelis. Itu jatuhnya tuh kayak gerimis gitu. Pelan. Jangan kemudian sekali hadir majelis nih ya, seminggu hadirin semua, habis itu libur 5 bulan. Siapa tuh yang suka gitu? Jangan. Jatuhnya biar kayak gerimis saja teman-teman. 3 hari hadir, taran lagi, hadir lagi gitu kan. Terus gitu dihadirin gitu. Itu jauh lebih enak tuh buat hati kita gitu. Daripada sekalinya hadir banyak banget, semua majelis-majelis dihadirin deh tuh. Sampai jauh-jauh dihadirin gitu kan. Tapi habis itu terus capek, habis itu nggak mau hadir lagi gitu. Jangan gitu ya. Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa'i wal banin. Jadi terhadap anak-anak, cintai mereka, tapi cintamu itu harus yang membawamu kepada surga. Apalagi isinya dunia, wal qanatiril muqantarati, dan cinta terhadap benda-benda yang bertumpuk-tumpuk. Maksudnya senang untuk numpuk-numpukin harta. Hiasan-hiasan. Apa aja hiasan-hiasannya itu? Minad dhahabi wal fiddah. Minad dhahab, dari emas. Wal fiddah, perak. Teman-teman sekalian, emas, perak, berlian, apalagi tuh, intan, permata, zamrud, batu mulia,
logam mulia, dan segala macam hiasan-hiasannya dunia. Itu memang secara jibillah, secara watak manusia itu seneng sama hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi itu adalah bagian dari dunia, teman-teman saudaraku sekalian. Bagian dari dunia. Minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal haraj. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda. Kalau sekarang kendaraan-kendaraan, tunggangan-tunggangan, orang dengan sendirinya seneng banget ama mobil, ama sepeda motor, ama kuda. Semua deh alat-alat transportasi, gitu kan ya? Semakin lebih mahal, semakin bergengsi. Semakin lebih, misalnya gitu ya, tiket pesawat aja tuh, antara yang bisnis sama yang ekonomi, itu tuh harganya jauh banget, padahal nyampenya sama juga. Ya kan ya? Padahal nyampenya sama loh. Sama-sama aja tuh gitu. Bukan berarti yang di ekonomi abis itu nyampenya 15 menit kemudian gitu. Kan enggak tuh. Nyampenya barengan, harganya bisa segitu jauhnya gitu. Kenapa? Rasa cinta manusia terhadap pengakuan, terhadap khel. Allah sebutnya khel, teman-teman. Kuda gitu. Kenapa kuda yang disebut dianggap sebagai tunggangan paling berkelas pada zaman tersebut? Gitu. Dengan sendirinya. Orang memang suka tuh. Secara jibilah, secara watak. Begitu kan ya? Wal khailil musawwam. Wal an'am. Punya an'am. Peliharaan. Binatang-binatang peliharaan. Ya kan suka tuh. Pada suka ternak gitu ya. Harta maksudnya. Pada suka sama harta tuh. Ada yang beternak kambing, ada yang beternak sapi, kan begitu ya? Ada juga yang beternak dagangan online. Iya tuh, bagian dari kesenangan manusia. Semakin banyak asetnya, semakin seneng gitu kan. Wal harth atau pertanian gitu ya. Dalika mataul hayatid dunia. Itu semuanya adalah kesenangan hidup dunia. Wallahu indahu husnu ma'ab. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nih saya kasih tahu sekarang bahayanya cinta dunia. Saudara sekalian yang saya muliakan, ada cerita, ini dari cerita ini nih kamu langsung ngerti dunia tuh emang segitu bahayanya. Kalau digampangin sih sekarang nih istilahnya jadi 3 ya. Harta, 3 tak jadinya. Harta, tahta, wanita. Begitu kan? Itu tuh 3 hal tuh yang orang-orang tuh berebut-rebut tuh sama ketiga hal tersebut itu ya. Kayak harta yang dimiliki oleh seseorang membuat hidupnya jadi nyaman. Kemudian tahta gitu kan, pangkat di hati manusia gitu. Kekuasaan yang membuat dia juga bisa memungkinkannya untuk melakukan berbagai macam hal yang orang lain, rakyat jelata tidak mungkin untuk dapat melakukannya. Nah, termasuk cinta terhadap tahta ini teman-teman sekalian, cinta terhadap pujian, cinta terhadap pengakuan, cinta terhadap dianggap baik oleh orang lain gitu. Dan itu yang banyak menjadikan sebab orang-orang berbuat kebaikan kayak sedekah biar orang tahu kalau saya ini adalah orang yang dermawan. Kan begitu tuh. Itu yang dicari udah bukan lagi harta. Ada juga yang sedekah biar hartanya datang banyak, gitu kan ya? Biar sama Allah dilipat gandakan hartanya. Nah, itu sedekahnya itu bagian dari dunia karena dia tidak mencari Allah dalam sedekahnya, akan tetapi mencari dunia, teman-teman. Baik itu harta ataupun tahta. Makanya nih, nanti nih, tahun depan nih, akan ada banyak banget orang-orang yang mendadak dermawan. Ketika foto-fotonya banyak ada di baliho-baliho. Betul apa enggak? Ya Allah, sampai saya pernah tahu ada orang sebelum pemilihan
Dia nyumbang karpet di masjid. Begitu nggak kepilih diambil lagi karpetnya. Karena dia bersedekahnya ini bukan mau nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi mencari tahta, teman-teman. Harta, tahta sama wanita itu tadi gitu ya. Nah, ini nih bagian dari dunia. Nah, sekalian, saya mau cerita sama kamu. Cerita ini ngajarin kamu betapa sangat berbahayanya cinta terhadap dunia. Ceritanya dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi sekalian saya muliakan, Nabi Allah Isa ceritanya mau bepergian, jalan kaki. Nabi Isa itu dapat julukan Al-Masih, sang pengelana, karena suka jalan. Hampir nggak pernah bertempat di satu tempat gitu. Jalan aja gitu ya, berdakwah, jalan, ketemu ini, dakwahin lagi, jalan, terus kayak gitu tuh Nabi Isa. Satu waktu Nabi Isa nih pengen mengadakan sebuah perjalanan panjang dan Nabi Isa nyari teman. Akhirnya dia ngomong gitu sama ada satu perkumpulan, dia bilang, siapa nih yang berkeluangan untuk nganterin saya mau berjalan, maksudnya saya mau mengadakan perjalanan, begitu kan ya, selama beberapa waktu yang cukup lama. Ya mungkin kalau sekarang kayak berminggu-minggu lah gitu, atau mungkin berbulan-bulan. Kan nggak semua orang juga, nggak gampang orang juga untuk bisa perjalanan yang lama kayak begitu kan. Ada satu orang, saya deh Nabi Isa, saya bisa nih mengantarkanmu. Akhirnya kata Nabi Isa, ya oke lah. Besok kita jalan ya pagi-pagi. Oke. Dia pun janjian sama Nabi Isa ketemu di mana gitu ya. Misalnya di Grand Baitus Salam gitu. Gitu ya. Pagi-pagi udah siap dia. Jalanlah. Nabi Isa itu, perjalanan waktu itu, Nabi Isa bawa 3 buah roti. Kalau istilah zaman sekarang kayak 3 nasi bungkus lah gitu ya. Bawa 3 nasi bungkus nih. 3 buah roti yang dijadikan satu di satu tempat. Habis perjalanan nih sekitar 1 jam, 2 jam, Nabi Isa merasakan perutnya itu mulai kayak mau ke kamar mandi gitu, mau ke belakang gitu ya. Jadi Nabi Isa bilang, saya kayaknya ini deh, kita berhenti dulu yuk. Tolong ya, jagain ya ini roti saya nih. Sekaligus Nabi Isa tuh pengen tahu kejujuran orang yang jalan bersamanya. Karena teman-teman, jangan mau berkawan dengan orang yang gak jujur. Kamu akan berada dalam hidup yang gak jelas. Kayak, ini bener gak sih? Dia ngomong ini bener apa enggak sih? Nah ini ya kalau berkawan aja nggak bagus sama orang yang nggak jujur, apalagi berpasangan hidup. Maksudnya kayak bersuami orang yang tukang bohong, atau laki-laki beristri orang yang tukang bohong, itu jangan. Teman-teman sekalian saya muliakan. Akhirnya Nabi Isa nih pengen tahu kejujurannya si temennya ini nih. Nabi Isa titipin sama dia 3 roti yang dibungkus tadi itu, dibungkus entah dibungkus kain, entah dibungkus kertas, walhasil nggak kelihatan lah dari luar. Nabi Isa menjauh karena tadi itu ya pengen ke belakang. Sehingga sekalian si orang tadi ini rupanya bukan orang jujur. Pertamanya dilihat, lama-lama penasaran, apa sih ini? Terus dia buka, ih roti, langsung tuh perutnya duduk. Dia tuh jadi mikir, kayaknya Nabi Isa nggak tahu dah isinya, paling dikasih orang nih. Namanya Nabi kan, ya nggak usah Nabi, saya usah aja suka dikasih orang. Palingan nih Nabi Isa nih nggak tahu nih isinya nih. Ya udah dah, saya makan aja atuh. Dimakan sama dia satu. Habis itu dirapiin lagi sama dia bungkusnya. Habis itu waktu Nabi Isa keluar, itu udah tuh. Dia terus serahkan itu kepada Nabi Isa, jalanlah Nabi Isa. Habis berapa perjalanan, kata Nabi Isa, berapa jam perjalanan, Nabi Isa bilang, lapar ya? Iya Nabi Isa. Lapar nih saya. Udah lama nih saya gak makan. Wah, nih kan. Bohong. Emang orang bohong tuh suka rada-rada ini, suka banyak cerita-cerita dipanjang-panjangin gitu ya. Untuk menutupi kebohongannya gitu. Padahal kalau dia gak cerita apa-apa juga ya gak apa-apa juga kan gitu ya. Gak tahu tuh bawaan orang bohong tuh suka kayak gitu tuh. Akhirnya Nabi Isa pun buka tuh. Nabi Isa lihat, lah
tinggal 2 ya. Nanti kayaknya 3 gitu kan. Udah tuh. Nabi Isa kasihin roti 1 buat dirinya, roti 1 buat temennya ini. Nabi Isa orang yang sangat berakhlak, tentu teman-teman. Seorang nabinya Allah SWT. Ya Nabi Isa belum ngomong apa-apa. Sampai habis itu orangnya kenyang, baru tuh Nabi Isa bilang, seingat saya tadi rotinya 3 loh. Dia udah denger bahasa kayak seingat saya. Oh berarti Nabi Isa gak pasti nih. Dia bilang, masa sih Nabi Isa? Seingat saya kayaknya 3 deh tadi rotinya gitu. Kamu tahu gak roti yang 1 kemana? Ya gak tahu lah Nabi Isa. Kan Nabi Isa kan tadi nyuruh saya bawain doang. Ya masa saya mau buka-buka? Emang bisa banget gak sih orang kalau bohong? Ya masa saya mau Nabi Isa mau buka-buka? Ya gak berani lah. Engkau ini kan seorang nabi. Masa saya mau berbuat kayak begitu kepadamu? Kesannya berarti kalau misalnya bukan nabi, dia bisa aja ngerjain kayak gitu ya? Enggak lah, Nabi Isa lupa kali. 2 Nabi Isa. Iya kali ya. Ya udah lupain aja. Udah jalan. Nabi Isa masih penasaran banget karena memang Nabi Isa tahu 3. Teman-teman, akhirnya nih, subhanallah. Nabi Isa itu karena penasaran yang luar biasa, kemudian perjalanannya itu membuat Nabi Isa ini mesti ngelewatin sungai. Karena Nabi Isa memang mau ke arah sana gitu. Sementara di sungai itu nggak ada jembatan dan nggak ada juga orang yang nyebrangin gitu kan. Nabi Isa mengarah ke arah sana. Nabi Isa bilang gini nih sama orang itu, yuk sini. Waduh gimana Nabi Isa? Iya nih saya mau ke sana nih. Wah, nggak ada jembatan nih Nabi Isa, nggak ada orang nyebrangin juga. Biasanya tuh kan ada tuh yang suka nyebrangin. Iya kata Nabi Isa, gimana ya? Ya udah gini aja deh. Kamu pegangan saya. Wah, pegangan Nabi Isa. Terus Nabi Isa, kamu pejemin mata kamu. Bismillah. Ya udah. Pegangan nih Nabi Isa. Jangan lepasin ya pegangannya. Iya. Nabi Isa doa. Berjalanlah mereka di atas air. Nabi kan punya mukjizat. Nyampe tuh di ujung. Begitu nyampe di ujung, dah buka sekarang mata kamu. Wah, Masya Allah Nabi Isa, luar biasa. Engkau memang betul-betul seorang nabinya Allah SWT. Madza ra'ait, kata Nabi Isa. Apa yang baru saja kamu lihat? Mukjizat Nabi Isa, nih mukjizat luar biasa. Ini saya harus viralkan nih mukjizat ini nih. Luar biasa Nabi Isa, saya harus sebarluaskan nih. Kamu memang seorang Nabi Allah. Shadiq, engkau benar Nabi Isa terhadap apapun yang kau sampaikan. Kata Nabi Isa, bihaqqi man araitaka hadhil mu'jizah. Demi zat yang telah memperlihatkan kepadamu mu'jizat ini, artinya demi Allah yang telah memperlihatkan kepadamu mu'jizat ini, saya tanya kepadamu, roti saya yang 1 mana ya? Ya ampun Nabi Isa, saya kirain kamu tuh udah lupa mau urusan roti. Jadi kamu masih menuduh saya, wahai Nabi Isa. Apalah artinya pertemanan tanpa ada rasa kepercayaan? Emang orang tukang bohong tuh suka segitunya bahasanya. Makanya teman-teman, kalau ada orang yang bilangnya dedek jomblo, kalau ada yang bilang sama kamu, saya nggak sanggup hidup tanpa kamu. Bilang sama dia, saya bukan nasi. Kita nggak bisa hidup tuh tanpa nasi, ya kan? Kalau tanpa orang sih enggak lah, teman-teman. Kok jadi ke nasi ya? Sehingga sekalian saya muliakan, kata Nabi Isa, ya udah dah kalau gitu udah deh. Masa sih Nabi Isa nggak percaya juga? Iya. Ayo. Jalan nih. Jalan teman-teman. Akhirnya udah nih. Masih Nabi Isa masih penasaran banget nih gitu. Pas begitu keingetan sama urusan, berjam-jam kemudian nih abis ngobrol yang lain-lain apa segala macam udah tuh. Nabi Isa penasaran banget nih. Akhirnya nih
Nabi Isa tuh ngeliatin ada tulang-tulang ayam. Mungkin kayak abis dimakan sama serigala gitu ya. Diambil daging-dagingnya atau apa. Tersisa hanya tulang-tulangnya aja. Nabi Isa kumpulin tuh tulang-tulang ayam. Terus Nabi Isa bilangin gini, pegang. Ya Allah, atas namamu ya Allah, hidupkanlah kembali ayam ini. Teman-teman sekalian, tuh subhanallah. Dari tulang-tulang itu, kemudian ada dagingnya, kemudian ada uratnya, ada ininya, ada segala macam, susu langsung tuh terbentuk terus sampai akhirnya ada bulunya ayam tuh semuanya sampai lengkap semuanya, kemudian dia berdiri, kemudian hidup lagi. Cepet banget, kejadiannya tuh hanya sepersekian detik gitu, langsung hidup lagi gitu. Jadi ayam lagi dari tulang. Wah, luar biasa Nabi Isa. Wah, mukjizat. Ayam hidup lagi Nabi Isa. Wah, subhanallah Nabi Isa. Wah, engkau memang beneran seorang Nabi, Nabi Isa. Engkau memang benar terhadap apapun yang kau sampaikan. Bihaqqi man araitaka hadhil mu'jizat. Padamu mukjizat ini. Kamu tahu nggak roti saya yang satu di mana? Ya ampun Nabi Isa, segitu nggak percayanya sih. Untuk apa kita melakukan perjalanan sejauh ini? Kalau sampai saat ini engkau belum juga meletakkan kepercayaanmu kepada saya. Wahai Nabi Isa, jangan kebanyakan suudzon. Sok-sokan nasehatin Nabi. Apalah artinya pertemanan ini kalau kita nggak adalah saling percaya? Masa sih kamu nggak percaya sama saya, Nabi Isa? Siapa lagi yang bisa kamu percaya kalau kayak begitu? Dah tuh, dan Nabi Isa ya udah dah. Yuk, Bismillah, jalan lagi. Di akhir hari, teman-teman, Nabi Isa ngelihat ada gundukan tanah di hutan. Di hutan ada gundukan tanah. Nabi Isa habis ngobrol-ngobrol sama dia nih, gitu ya. Minum-minum, ada sungai di situ gitu. Dan nih, Nabi Isa deketin tuh gundukan tanah. Nabi Isa pegang. Oh, Nabi Isa bagi 3 gundukan tanah itu. Sama Nabi Isa dibagi 3 dulu nih, gundukan tanah. Habis itu Nabi Isa doa. Doa. Bismillah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tiba-tiba 3 gundukan tanah itu berubah jadi emas. Jadi roti. Udah nyangka salah lagi. Jadi emas nih tadi nih, minal dhahabi wal fiddah ini tadi nih. Bagian dari dunia, teman-teman. Jadi emas. Dia kemudian bilang, wah, apa nih Nabi Isa? Emas nih, emas. Zaman itu transaksi masih pakai emas ya. Transaksi itu pakai dinar, dirham, pakai uang emas. Ya sekarang juga emas juga masih dijadikan sebagai alat transaksi juga kan, logam mulia gitu-gitu. Tapi cuma dulu tuh emang lebih ini lagi gitu. Emang bener-bener kalau kita mau beli apa-apa tuh ya kita bawa emas gitu kan, ditimbang kemudian dikasih barangnya gitu. Jadi ini emas beneran nih, 24 karat. 3 gundukan besar-besar teman-teman. Yang dibawa sama orang 1 gundukan aja tuh gak bisa gitu. Diubah semuanya ketiganya sama Nabi Isa jadi emas. Wah, apa nih Nabi Isa? Emas nih emas. Iya nih kata Nabi Isa, nih emas 24 karat. Beneran nih Nabi Isa, ya ampun Nabi Isa. Tuh matanya langsung kuning. Lihat emas langsung kuning. Dia bilang, wah beneran nih Nabi Isa, engkau memang beneran seorang Nabi Isa. Masya Allah, gak ada yang lebih benar daripada engkau wahai Nabi Isa. Engkau seorang Nabi yang luar biasa Nabi Isa. Udah nih, omongan-omongan, rayuan-rayuan. Makanya saya tuh dari hal-hal yang seperti ini ya, kalau dipuji-puji ada orang muji berlebih-lebihan gitu, saya suka jadi mikir gitu, dia pengen apa sih? Karena itu rada-rada inian tuh, orang yang menyayangimu itu kalau memujimu itu pujiannya tulus gitu ya. Tapi kalau yang muji berlebih-lebihan, sampai diangkat naik ke atas langit tuh, saya malah jadi curiga, dia punya salah apa nih sama saya nih?
Antara dia punya salah atau biasanya ada sesuatu yang dia harapkan gitu ya. Ala kulli hal. Teman-teman sekalian saya mulakan, tapi jangan bikin kamu terus jadi curigaan sama orang ya. Enggak, saya cuma lagi kasih tahu aja, biasanya orang kalau muji berlebihan tuh suka kayak gitu. Makanya para istri nih kalau udah mulain deketin suaminya, terus bilang, kamu tahu nggak sih saya pernah ngomong nggak sih sama kamu? Apaan kata suaminya? Ya ampun, kamu tuh ganteng banget loh. Tuh biasanya suka ada aja tuh yang dia mauin gitu. Emang orang kalau suka muji-muji berlebihan, apalagi yang nggak biasa-biasa muji, suka ada-ada aja gitu yang dia mauin. Teman-teman sih sekalian, abis dipuji-puji nih Nabi Isa nih, kok nggak ada Nabi kayak kamu Nabi Isa, kamu emang Nabi, oh, udah deh. Untungnya aja Nabi Isa nabinya Allah kan, hatinya nggak gampang baper, nggak gampang denger pujian terus dia ambil kan gitu. Abis itu Nabi Isa bilang kayak gini. Nih sekarang saya mau bagi, kata Nabi Isa. Serius Nabi Isa? Kamu bagi nih emas ini Nabi Isa? Ya ampun, kau memang luar biasa Nabi Isa. Kata Nabi Isa, nih ya, yang satu nih, kan saya nih yang doa tadi. Jadi yang satu punya saya. Pastilah Nabi Isa, pastilah. Kan engkau yang melakukannya Nabi Isa. Yang satu buat siapa Nabi Isa? Kan kamu yang nemenin saya. Jadi yang satu ini juga buat kamu. Upah kamu nemenin saya. Oh ya ampun Nabi Isa, saya terharu dengan kebaikan hatimu. Kau memang luar biasa Nabi Isa. Yang satu lagi buat siapa Nabi Isa? Yang satu lagi buat yang makan roti saya. Dia nunduk gitu kan. Terus dia bilang, bukankah dalam setiap dosa Allah jadikan pintu taubat sesudahnya? Aduh, ya Allah. Teman-teman, kamu tertawa-tawa mendengar cerita ini. Tapi kalau kamu ingat-ingat ya, betapa seringnya kamu menjadi orang yang seperti itu ketika dihadapkan pada urusan-urusan dunia. Betul? Ini dunia halal loh. Maksudnya hasil ubahannya Nabi Isa. Halal kan? Segitunya tuh cinta terhadap yang halal aja tuh bisa sangat memperdayakan. Kalau udah mencintai lebih yang dia menginginkan, yang lebih dari dia perlukan. Itu orang satu tuh, sampai mati tuh, satu gundukan emas, itu lebih dari cukup buat dia. Makanya kalau dihadapkan terhadap urusan dunia, orang tuh kalau udah punya lebih, yang dia pikirin udah bukan lagi dirinya sendiri. Yang dia pikirin tuh anaknya, kekuasaannya, dan untuk jagain kekuasaannya itu dia harus punya lebih lagi. Kan begitu? Teman-teman saya sekalian, sampai yang dia pikirin, sampai ada orang yang punya harta enggak habis 7 turunan. So ada tuh orang yang bilang, saya nih masih keturunan dari orang kaya yang hartanya tuh 7 turunan enggak habis. Tapi kok kamu miskin? Saya keturunan ke-8. Ya udah habis dia. Pas sudah turun ke-8 ya. Ini nih teman-teman, dia dihadapkan urusan dunia nih, sampai ada orang-orang tuh yang kayak begitu gitu. Udah mikirnya tuh lebih daripada yang dia perlukan. Saat yang seperti ini yang Allah bilang, ulaika kal an'ami balhum abal. Mereka nih yang kayak beginian nih, yang sampai memikirkan harta yang dia pakai buat kehidupannya dia, sampai anggaplah dia mati umur berapa sih, kebanyakan orang 70-80 tahun. Itu tuh udah lebih dari cukup, masih terus saja nyari harta. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, mereka nih kal an'am, kayak binatang, balhum apal, bahkan lebih hina, lebih rendah, lebih sesat cara berpikirnya daripada binatang. Kenapa gitu? Teman-teman saya sekalian, saya pernah
ya, naroin makanan kucing di deketnya kucing, padahal makanan yang paling enak itu, anggaplah kayak udang misalnya, atau apalah makanan yang paling ikan ya, yang paling disenengin sama tuh kucing. Dia tidur-tiduran aja tau. Kenapa gitu? Udah kenyang. Kucing tuh kalau udah kenyang, dia nggak akan nyari makanan, teman-teman. Ada makanan di deket dia, dicuekin aja sama dia. Kita kasih-kasihin nih, kita gini-giniin nih sama dia nih. Dia ogah aja. Jadi siapa bilang tuh, oh cowok sih kalau ngadepin cewek ya, biar kata ceweknya jelek kayak gimana juga ya kayak kucing dikasih ikan. Enggak loh itu. Lebih jahat daripada kucing dikasih ikan. Karena kadang-kadang kucing dikasih ikan nggak mau, teman-teman, kalau dia lagi kenyang. Biasa aja gitu, dia cuek aja gitu. Nah ada orang-orang yang sampai mikirin harta buat 7 turunan, buat masa depan yang sampai berapa tahun yang akan datang. Ini kan lebih sesat cara berpikirnya daripada binatang. Binatang aja nggak mau. Kalau udah kenyang ya udah. Sorry, no thanks. Kan gitu tuh. Nih Cing, ikan enak loh Cing ini Cing, no thanks. Kenapa gitu? Kenyang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih dia nih orang-orang nih yang lebih sesat daripada binatang nih. Ini orang yang ada di barengan sama Nabi Isa maksud saya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian dia bilang gitu, Nabi Isa, bukankah selalu ada penyesalan sesudah kita berbuat? Bukankah Allah masih akan selalu membuka pintu taubat selagi hambanya mau kembali ke jalannya, begini begitu segala macam. Udah nih pakai prolog nih panjang lebar. Kata Nabi Isa, kenapa emangnya? Nabi Isa, saya sampaikan padamu bahwa yang memakan rotimu yang satu itu adalah saya. Nabi Isa berdiri, kemudian Nabi Isa bilang, dah ya, gini deh, saya kasihin 3-3-nya buat kamu, tapi cukup sampai di sini, kita tidak akan berteman lagi. Dan ahli dunia teman-teman, ahli dunia ya, ditawarkan antara kamu dapat ini semua sama berteman sama seorang nabi. Ya dia bisa berteman sama seorang nabi aja dia bohongin mulu. Nabi Isa, aku ucapkan kepadamu, hati-hati di jalan. Dia gak keberatan buat ninggalin gurunya. Nabi Isa kan gurunya buat dia. Karena buat umat tuh guru terbesarnya adalah Nabi. Teman-teman, gak ada lagi guru yang lebih besar daripada. Dia gak apa-apa kehilangan gurunya. Yang penting dia dapat harta. Jangan sampai kamu jadi kayak begitu. Jangan sampai kamu jadi kayak begitu. Orang tuh jangankan guru, sama urusan harta nih, Allah dan Rasulnya aja banyak yang ditinggalin. Gak peduli sama halal haram. Nah itu kan berarti udah Allah dan Rasulnya ditinggalin tuh. Allah bilang haram, diembat juga sama dia. Nabi Muhammad bilang jangan deketin, itu bukan milikmu, diembat juga sama dia. Yang penting pokoknya urusan harta nih yang haram-haram pada jadi halal semuanya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Ini bisa kejadiannya bisa jadi kayak begini nih. Ditinggal sama Nabi Isa alaihissalam untuk melanjutkan perjalanannya. Teman-teman sekarang dia sendirian nih, punya 3 gundukan emas. Dia kebingungan. Dia bawa satu aja sambil diseret sama dia gitu. Dia juga, ya satu juga emang berat juga. Sama yang keduanya sayang-sayang. Yang 2 tuh nantinya dia tinggalin takutnya ada yang ngambil. Sementara dia mau duduk di situ aja, itu juga kan dia perlu makan, perlu tidur, perlu apa kan. Dia takut gitu, mau tidur dia takut. Takut ntar pas dia lagi tidur diambil. Ya kan ya? Atau dia mau makan juga dia tinggalin kan dia nggak aman juga nih. Nantinya ada yang ngambil gitu. Apa yang akhirnya dia lakukan? Dia lagi nungguin gimana ya caranya ya saya bawa ini ya. Lagi mikir kayak gitu. Dia didatengin 2 orang preman. Nih ya. Dunia itu, harta itu hanya akan menarik orang-orangnya. Coba aja liatin. Pada rebutan dunia. Ini kisah ini selalu berulang sepanjang zaman teman-teman. Kalau ada dunia, ya udah rebut-rebutan tuh orang tuh. Buat dapetin tuh dunia itu. Kayak gak ada gitu yang, oh itu duit banyak, ya udah dibiarin. Kayak hampir gak ada banget gitu orang tuh
yang biasa aja gitu sama dunia. Kecuali ya hamba-hamba berkelas di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sama dunia biasa-biasa aja, teman-teman sekalian. Sisanya yang lain nih 99,99%. Ah itu teman-teman sekalian, itu sama dunia memang sampai segitunya. Akhirnya didatengin dua orang. Dua orang ini langsung nih buka pedangnya, dibilang, "Apaan nih? Emas ya? Emas ya?" Mau dibunuh tuh orang. Dia bilang, tenang bro, tenang. Tenang bro, tenang. Ini emang emas. Saya yang punya. Tenang aja. Tapi saya juga emang dari tadi nih lagi kebingungan nih. Siapa, gimana caranya nih kita bawa nih emas gitu. Tapi ini gimana ceritanya kok bisa jadi emas? Dulu tadi tuh, kan saya kan temannya Nabi Isa nih. Hati-hati loh sama saya. Temannya Nabi Isa nih saya. Tadi nih Nabi Isa nih dengan mukjizatnya nih ngerubah ini gundukannya jadi emas nih. Tenang, tenang friend, tenang bro, tenang. Ini saya juga lagi kebingungan, ini tiga nih kan. Ini kan saya sendirian nih. Saya juga nggak bisa bawa nih tiga-tiganya nih. Jadi kalian kan berdua nih sama saya bertiga. Ya udahlah, kita friend aja lah. Kita ini aja, adil-adilan aja lah. Kita bagi nih masing-masing satu nih. Iya kan? Iya juga deh. Ya udah deh kalau gitu. Yuk, kita diskusi nih sekarang. Gimana kita pikirin cara bawanya nih. Oh gini aja kalau gitu. Kamu tinggalnya di mana? Di kampung dekat sini nih, paling dekat sini nih. Sekitar 1 jaman lah dari sini. Kalau saya jalan tuh ketemu kampung saya. Kata aja 2 orang tadi nih. Dia bilang, oh oke. Kalau gitu gimana kalau kamu pulang ke kampung, sekaligus beliin kita makanan, sekaligus beli makanan gitu ya. Kita makan. Terus juga kamu ini deh koordinasi sama orang kampung sana buat bawain kayak gerobak atau apa buat kita bawa nih emas gitu kan. Oh iya, ide yang bagus. Udah lagi diskusi nih. Habis itu kemudian diputuskanlah seperti itu. Salah satu dari 2 orang yang tadi nih pergi ke kampung buat beli makanan. Jelas sampai sini? Jadi nih yang sekarang jagain emas itu satu yang asalnya temannya Nabi Isa, ex temannya Nabi Isa. Karena dia ninggalin Nabi Isa kan? Berarti kan udah jadi X. Jangan sampai kita jadi X sama guru-guru kita. Jangan sampai kita jadi X dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan umatnya Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dianggap X oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, teman-teman. Hanya karena kita segitunya mau urusan dunia. Dia adalah mantan hambaku kata Allah. Dulunya dia hambaku bener nih, sekarang gara-gara cinta sama dunia nih. Iman tergadai, hati tergadai, cinta tergadai gara-gara cintanya terhadap dunia. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, yang satu ex temennya Nabi Isa, yang satunya lagi salah satu dari 2 orang tadi itu. Yang satu lagi beli makanan. Nih coba liatin jahatnya dunia ya. 2 orang yang tadi nih, yang tadi jagain makanan, yang satu ex temennya Nabi Isa, yang satu dari 2 orang yang asalnya berteman, ya emang beneran loh. Terhadap dunia nih temen nggak jadi temen, saudara nggak jadi saudara, betul nggak? Urusan duit temen nggak jadi temen, saudara nggak jadi saudara, guru kagak jadi guru. Urusan dunia. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, teman-teman sekalian. 2 orang tadi ini ngobrol, omongannya kayak gini nih. Bro, ini kayaknya nih ya, 3 nih kalau kita bagi berdua doang enak nih. Iya bener juga. Iya sih. Ya tapi kan gimana pun dia kan friend kamu kan. Enggak sih, sebenarnya saya enggak segitu deketnya sama dia. Tolong. Jadi gimana nih enaknya rencananya? Jika kamu gak segitu, enggak baru kenal juga tuh berapa waktu yang lalu. Dia tuh juga sebenarnya nyebelin juga sih kalau saya pikir-pikir. Kalau gitu gimana kalau misalnya kita bagi 2 aja nih emas? Oh gampang dah kalau gitu. Kamu kan bawa pedang, saya emang gak bawa. Katanya temennya Nabi Isa nih. Oh iya, yaudah kalau gitu gini aja. Begitu dia datang, kita habisin. Iya, udah kelar. Dibunuh. Perencanaan pembunuhan, rebutan harta. Saudara sekalian, yang satu nih beli makanan, dia mikir sepanjang jalan.
Itu 3 ya, kalau buat saya semua enak tuh. Ngelamar anak orang saya. Dia yang kemarinan enggak ini nih, mau nolak lamaran saya, kayaknya langsung nerima dah lamaran saya tuh. Udah segala macam nih perencanaan. Dia mau bikin ini, dia mau bikin itu, mau beli ini, mau beli itu. Udah habis-habisan tuh. Dia berpikir kalau 3-tiganya buat saya enak nih. Teman-teman sekalian, akhirnya dia nyampe ke tempatnya dia beli makanan. Dia kemudian beli makanan 3, 1 dia makan, kenyang. Yang 2 dia kasih racun. Dikasihlah sianida. Saya nggak tahu racunnya apa ya. Tuh ditaruhin sama dia tuh. Dibungkus habis itu rapi-rapi sama dia. Habis itu dia janjian sama orang. Dikasih tahu sama orang itu gitu kan. Nanti sekitar 2 harian. Biar aman nih gitu ya. 2 hari gitu ya. Kamu datang ke sini gitu. Ceritanya udah janjian mau dibawa nih. Si 3 gundukan emas tadi itu. Di dekat pohon ini apa segala macam tuh. Udah dia ini sama orang-orang itu. Teman-teman sekalian, saya bilang, orang-orang itu nggak dikasih tahu kalau di situ ada emas. Pokoknya kamu harus datang ke sini jemput saya gitu ya, sama teman-temannya dia yang di kampung. Udah habis itu dia balik. Sendirian dong tentu saja. Teman-teman sekalian, dia pulang di situ, dia bilang sama teman-temannya gitu kan, nih nasi padang nih udah gue beliin. Misal gitu kan, udah nih gitu kan. Begitu dia duduk di situ, jeder dari belakang, dia pun dihempaskan sama temennya. Dipenggal, matilah dia, ditusuk, matilah dia saat itu juga. Si 2 orang ini tertawa terbahak-bahak, kemudian mereka pun berdua menyantap makanan yang sudah dibubuhi racun. Ketiganya mati, tewas secara mengenaskan, yang satu teracuni, yang satu dibunuh sama temannya sendiri, teman-teman sekalian. Hanya gara-gara urusan harta yang bahkan belum berubah dari tempatnya. Berapa jam kemudian Nabi Isa lewat lagi di jalanan tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT. Kemudian menyaksikan 3 gundukan emas masih di tempatnya ketika Nabi Isa yang ngebagi-bagiin, dan 3 orang tewas. Di situ Nabi Isa berdoa, ya Allah, ubahlah kembali emas ini menjadi tanah sebelum ahli-ahli dunia semakin banyak yang tewas di sekitarnya. Seraya mengatakan, hakada fa'alatid dunya bi'ahbabiha, demikianlah dunia akan selalu memperdaya para pecinta-pecintanya. Jangan cinta dunia. Teman-teman sekalian, berbalik arahlah dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraklah untuk berpaling, mulai meninggalkan dunia dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya, nih teman-teman, cinta terhadap dunia tuh harus kamu tinggalkan dengan 2 hal. 1, takwa. 2, cara kita bermuamalah sama dunia. Tuh kamu mesti ngerjainnya 2 hal. 1, takwa. 2, zuhud. Apa itu zuhud? Tidak mencintai dunia. Sehingga sekalian, yang pertama takwa. Takwa itu membuat kamu nggak berani sama dunia yang haram. Pokoknya, selagi ia bukan milikmu, ia adalah api yang dapat melahapmu di akhirat nanti. Apapun yang bukan milikmu, ia adalah api yang dapat melahapmu suatu hari nanti. Apapun aja yang haram, itu adalah api yang dapat melahapmu di akhirat nanti. Teman-teman saya sekalian, keluar kamu dari majelis, kamu nyari sendal, kamu kok gak ketemu. Kelihatan sendal, mereknya bagus banget dah. Misalnya, sepatu mereknya, apa ya, Gucci misalnya gitu ya. Gucci Tegal maksudnya. Gitu kan, kamu lihatnya, wah. Atau yang kamu begitu ngelihatnya kaget gitu kan. Dior misalnya. Dor. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu lihatin nih. Kok kayaknya gak ada yang punya ya.
kayaknya nih yang punyanya saya tadi kayaknya dipakai sama yang punya ini nih. Ini kayaknya berarti dia ninggalin ini buat saya nih kayaknya nih. Itu kan bukan punya kamu. Selagi itu bukan punya kamu, maka itu adalah api yang dapat melahapmu dari dunia hingga kelak di akhirat nanti. Habis kamu dibakar sama yang haram-haram, teman-teman. Maka jangan pernah berani sama yang haram. Jangan pernah berani sama yang haram ataupun syubhat. Yang syubhat yang kayak gimana Ustazah? Kamu lagi nyuci baju nih. Suami kamu. Pas tahu-tahu di sakunya. Alhamdulillah. Kamu hitung 5 lembar. Rezeki istri solehah. Punya kamu, bukan Ustazah punya suami. Tapi kan Ustazah dalam harta suami ada hak milik istri. Itu makanya saya sebutnya sebagai syubhat. Dianya ridho apa enggak? Kan gitu. Enggak ridho sih Ustazah kalau tahu. Makanya kemudian jurus yang keduanya jangan sampai dia tahu. Itu namanya syubhat. Haram, syubhat, pokoknya langsung aja kamu silang teman-teman. Enggak, itu adalah api yang dapat melahap saya dunia hingga akhirat nanti. Apapun yang bukan milikmu, punyanya sumbangan masjid, nyumbangnya buat apa? Nyumbangnya buat anak-anak yatim. Ya udah, jangan sampai kamu makan. Ustazah panitianya kan pas lagi rapat-rapat ini apa kan lapar Ustazah. Jadinya kita ambil tuh sebagiannya buat makan-makan. Boleh nggak Ustazah? Kamu yatim. Iya Ustazah saya yatim. Kamu anak yatim. Bukan sih Ustazah saya ibu yatim. Jangan. Hati-hati teman-teman serius kan. Hati-hati. Hati-hati deh pokoknya, sama hak milik orang lain tuh hati-hati. Hati-hati banget, jangan pernah berani-berani. Itu namanya takwa. Milikilah takwa dalam hatimu. Kalau bukan punyamu, berarti itu miliknya orang lain. Artinya itu adalah miliknya Allah. Jangan pernah berani-berani sama yang bukan milikmu. Allah tidak memberikannya kepadamu. Nanti Allahnya marah. Nanti kamunya yang entar bermasalah sama urusan rezekimu. Allah tuh kalau ngelihat hambanya tertariknya sama yang haram, dihalangkan dari yang halal. Nih, ingetin saya. Jadi daripada kamu ambil tuh duit di saku, lebih baik kamu ambil juga, tapi kamu bilang sama suami, yang sudah berada di tangan saya, boleh nggak kalau saya jadikan sebagai milik saya? Saya loh yang nemu. Kalau nggak setengah-setengah gimana? Itu kan enak tuh kalau kayak begitu. Ngomong. Begitu kan ya? Atau ya seenggaknya ada upah lah gitu. Untuk yang menemukan. Itu bahasa-bahasa kayak begitu kan enak tuh teman-teman. Jadinya kamu ketika menerimanya itu statusnya adalah halal. Udah halal kan enak. Kamu beliin apa aja gitu. Ini saya ajarin ngomongnya tuh tadi tuh kayak gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi begitu tuh urusan kita sama urusan harta. Jangan pernah berani sama yang haram. Sendal orang lain, barang orang lain, duit orang lain, begitu kan ya? Baju orang lain, jemuran tetangga dan lain sebagainya. Baju saudara kita sendiri gitu. Jangan berani teman-teman. Termasuk mohon maaf, suami orang lain. Udah. Tutup mata dari yang bukan milikmu. Itu adalah api yang dapat membakarmu dari dunia sampai akhirat nanti. Itu cara muamalah kita sama dunia. 1, takwa. Kalau udah kamu lewatin jalan takwa, pokoknya haram enggak. Pokoknya yang namanya haram tuh api aja udah. Kamu nganggap semua apapun yang bukan milikmu,
itu adalah api. Udah, kamu gak akan pernah berani menyentuhnya. Atau racun deh gitu, kamu gak akan pernah berani menyentuhnya. Walaupun kamu tahu itu kelihatannya enak sekalipun, tapi kalau kamu tahu di situ ada racunnya, kira-kira ada yang mau makan apa enggak? Enggak, teman-teman. Dah, pokoknya yang bukan milikmu kamu anggap racun. Yang kalau kamu makan bisa menewaskanmu, bisa menghancurkanmu. Itu. Nah, selebihnya terhadap urusan dunia yang halal-halal, kamu harus zuhud. Kamu dikasih nih sama suami kamu duit, atau kamu kerja, kamu punya duit, ya kan ya? Urusan apapun yang kamu punya nih. Ini teman-teman saudara sekalian, kamu harus zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu ada tingkatan-tingkatannya. Banyak banget gitu ya. Tingkatan tertingginya hanya ngambil yang diperlukan aja. Itu kelas-kelasnya Nabi, kelas-kelasnya para wali. Hanya ngambil yang seukuran kebutuhan primernya aja gitu. Sisanya yang lain ya udah dikasih-kasihin, ditaruhin kemana, dibagi-bagiin gitu. Itu tingkatan tertinggi dari urusan zuhud. Sehingga sekalian saya muliakan, di bawahnya lagi gitu ya. Ini yang bisa kita ikutin. Adalah dengan apa yang enggak kamu punya, enggak usah kepengen. Yang kamu enggak punya, enggak usah kepengen. Yang kamu punya, jangan sendirian menikmatinya. Bagikan dengan yang lain. Itu zuhud yang kita mampu ngerjainnya. Yang kita mampu ngerjain. Yang bukan punyamu, enggak usah pengen. Yang punyamu, bagikan dengan yang lain. Berbagilah dengan yang lain. Jangan dinikmatin sendiri. Bisa? Insya Allah. Gitu. Berapa banyak ustazah yang dibagi? Nah itu tergantung dah. Ukuran zuhudmu. Jangan mendadak-dadak. Begitu kan ya? Yang Allah wajibkan 2,5% bagian dari zakat. Kan gitu? Ah, kalau bisa naik dong. Kamu kan pengen nyari ridhonya Allah. Naik teman-teman. Dari 2,5% naik jadi 5%. Setiap saya punya apapun, 5%-nya saya bagikan. Saya nganggapnya bukan milik saya sendiri. Bukan milik saya lagi. Gitu kan? Udah bisa 5%. Misalnya gitu ya. Kamu dikasih duit nih misalnya sama suami. Gitu kan? 300.000. Oke, 5%-nya berapa aja? Berapa sih? 15.000 ya? Dikit kan ya? Dikit apa banyak? 300.000 kamu keluarin 15.000. Dikit apa banyak? Dikit. Ah tuh kamu bagi. Kamu keluar, ada pengemis bagi, ada siapa bagi, ada orang bagi gitu. Nah, selebihnya bukan berarti habis itu kamu gak kasih sama orang lain lagi. Ya yang memang di depan mata pengemis atau apa ya kamu kasih. Jangan bilang, maaf jatah sedekah saya udah habis. Nggak gitu juga. Nggak gitu. Kalau ada ya dibagi. Begitu teman-teman. Tapi maksudnya kamu wajibkan gitu. 5%. Ntar kalau udah bisa naik lagi 10%. Terusnya gitu teman-teman sekalian. Kalau dipikir-pikir kan semuanya dari Allah. Bukankah alangkah sangat pantasnya yang dari Allah kamu serahkan kepada Allah. Kan begitu? Nggak usah semua, tentu saja kita nggak mampu. Yang dari Allah, semua yang dari Allah, kamu serahkan sebagiannya ke jalan Allah. Gitu, teman-teman saya sekalian, banyak banget orang nggak mampu di sekitar kita, pondok-pondok pesantren yang miskin-miskin di sekitar kita, guru-guru ngaji yang nggak mampu di sekitar kita, janda-janda tua, anak-anak yatim, oh ada banyak di sekitar kita. Sampai Hubabah Maryam tuh sebagai orang dermawan, guru saya punya guru, orang sangat dermawan, itu orang paling dermawan yang pernah saya temuin teman-teman. Beliau tuh pernah ngomong sama saya kayak begini nih, Halimah kamu beruntung banget nak tinggal di Indonesia. Kenapa gitu Hubabah? Hubabahnya tinggal di Madinah. Baru itu saya dengar Hubabah bilang, kamu beruntung tinggal di Indonesia gitu. Dibandingkan dengan beliau yang tinggal di Madinah, kan aneh banget nih. Jadi saya nanya gitu, beruntung gimana Hubabah? Kamu tuh beruntung Halimah tinggal di Indonesia, gampang nyari orang gak punya. Jadi sedekahnya gak susah-susah. Orang kalau dermawan ya sampai segitunya. Saya Halimah kadang susah mau ngasih orang tuh. Saya mesti jalan dulu, mesti naik mobil dulu mau sedekah. Kamu kan gampang banget tuh nak mau sedekah. Kadang pengemisnya sampai datang sendiri ke rumah. Ya Allah, luar biasa Bapak, emang bener-bener.
Tuh teman-teman, yang kamu punya, yang nggak kamu punya, jangan pengen. Yang kamu punya, berusaha untuk dibagi kepada yang lain. Gitu ya. Orang tuh kalau kepengen sengsara, gampang dah. Liatin aja yang orang punya. Kamu tuh kalau suka ngebandingin diri kamu sama orang lain, itu selamanya kamu akan sengsara. Selamanya kamu akan menderita. Kamu habis beli sendal nih, cakep banget, kamu seneng makainya. Ngeliatin sendalnya orang lain lebih cakep-cakep, jadi gak seneng lagi makainya. Jangan suka bandingin. Sendal tuh cukup di kaki, jangan di hati. Ya, sendal sepatu cukup di kaki, jangan dimasukin di hati. Nanti kamu gampang sakit hatinya. Hatinya isinya macam-macam. Sendal ada, tas ada, makanan ada, segala-gala kamu masukin di hati. Hatinya banyak isinya. Kalau banyak isinya jadi gampang sakit hatinya. Betul nggak? Kebek. Soalnya kebek jadi nggak indah lagi teman-teman. Pernah lihat rumah bagus tapi kebek apa enggak? Terlalu banyak barang. Enak gak lihatnya? Nggak enak. Indah nggak kelihatannya? Nggak indah. Maka keluarin tuh, keluarin. Hatimu juga kayak begitu. Jangan kebanyakan isinya. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Cincin cukup di jari, jangan dimasukin di hati. Duit cukup di dompet, jangan dimasukin di hati. Apa-apaan itu dunia cukup di tangan aja, jangan masukin ke dalam hati. Demikian doa para ulama-ulama kita. Mereka berdoa, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia cukup di tangan kami aja. Jangan ya Allah, jangan pernah masukkan dunia di dalam hati-hati kami. Ya, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Apal? Enggak, nanti saya tulisin deh. Saya tulisin di Instagram, ya. Ini teman-teman saya sekalian. Nah, kemudian itu Ustazah, masalahnya sekarang gimana caranya? Ini saya mesti ngomong 5 menit tapi selesai semuanya nih. Sampai ngos-ngosan, berasa gak sih? Saya minum dulu ya. Jadi sekalian, sekarang gimana caranya biar berkurang cinta di hati kita terhadap dunia? Apa aja yang mesti kita lakukan? Satu, yang paling deket ya. Yang paling deket, ingat-ingatlah kematian. Sering-seringlah mengingat kematian. Ya. Aktsiru min dzikri hadimil laddat. Kata Nabi Muhammad begitu. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Perbanyaklah mengingat-ingat penghancur kenikmatan dunia, yaitu kematian, karena sesungguhnya mengingat kematian itu akan membuat kalian zuhud terhadap dunia, berkurang cintanya terhadap dunia. Yang sering ingat kematian. Gimana caranya nginget kematian? Banyak hal teman-teman. Salah satunya duduk di majelis. Kan bikin kamu jadi ingat mati, ingat akhirat, ingat Allah. Kan gitu ya? Atau berziarah kubur. Gitu kan? Zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi Muhammad, berziarahlah ke kubur karena itu akan membuatmu mengingat akhirat. Ya udah pastilah. Daripada berziarah ke mall, daripada kamu pergi ke pasar, mana yang lebih mengingatkanmu kepada kematian? Ziarah kubur atau pergi ke pasar? Ziarah kubur teman-teman. Ini ziarah kubur biasa. Gimana dengan ziarah kubur orang-orang soleh? Tambah lebih mengingatkan lagi kepada kematian, dan itu memang sesuatu hal yang baik jika dilakukan tentu saja dengan menjaga adab-adabnya. Ya kan? Jangan nangis-nangis di kuburan sampai bikin orang semuanya pada lihat gitu kan. Dan jangan juga berdandan berlebihan, pakai kacamata hitam, pakai payung hitam, pakai sepatu tinggi hitam juga. Nah, itu jadi ini ya. Kemudian selfie-selfie begitu kan.
di makam gitu, sesuatu hal yang kurang-kurang baik untuk dilakukan. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, sambil jaga adab-adabnya, itu adalah sesuatu hal yang baik untuk dilakukan, sebab mengingatkanmu kepada kematian. Selebihnya lagi, diam-diam, sering-sering aja ingat sama mati. Dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai Zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Kan begitu? Kita ingat ya Hai untuk mengingatkan kita bahwa kita semuanya nih bakalan mati. Allah satu yang gak akan pernah bisa mati. Gitu. Ingat Allah, zikir dalam segala macam keadaan. Nabi Muhammad tuh sampai mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang selalu mengingatkan kita kepada kematian loh. Kita bangun tidur aja doanya gimana coba? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah sebelumnya aku mati kecil. Nabi tuh lagi ngingetin kamu tidur tuh mirip loh sama mati. Mati kecil gitu kan. Tidur itu kematian kecil teman-teman. Saat kamu tidur kamu nggak lihat apa-apa, kamu nggak ingat apa-apa, kamu nggak lihat dengar apa-apa saat kamu sedang tidur. Sama kayak orang mati kan kayak begitu. Gitu. Allah SWT lagi mengingatkanmu dengan kematian tuh sampai dikasihnya kita tidur. Teman-teman saya sekalian tuh ingat-ingat kematian. Itu hal paling besar yang bisa membuat kamu nggak terlalu cinta terhadap dunia. Makanya Allah tuh sering banget kasih kematian-kematian di sekitar kita. Tetangga kita mati, orang tua kita meninggal, itu ya Allah seharusnya kalau kita mau belajar tuh benar-benar bikin kita jadi nggak terlampau cinta sama dunia. Tuh ibu kita meninggal, tuh kakek kita meninggal, nenek kita meninggal, saudara kita meninggal gitu ya. Orang tua kita meninggal itu kan kayak yang ternyata sebegitu dekatnya kematian dalam hidup kita. Dan ternyata begitu saya mati, saya nggak akan bawa apapun loh. Betul nggak? Ada nggak yang ketika meninggal dunia ditaruhin HP? Ya bukan kita kan itu yang kayak begitu. Pakaiin jam tangan biar tahu waktu. Sehingga sekalian saya muliakan gitu. Enggak gitu kan. Kita kalau meninggal dunia cuman kain kafan loh. Bahkan enggak beda antara yang kaya sama yang miskin. Itu Allah lagi mau ngajarin kita bahwa begitu kamu mati, semua duniamu enggak ada yang kamu bawa. Kemudian salah satunya lagi yang membuatmu bisa zuhud dari dunia ya. Selain daripada satu tadi mengingat kematian, yang keduanya lagi ziarah kubur, teman-teman saudara sekalian, yang ketiganya lagi banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk membuatmu selalu mengingat-ingat bahwasanya Allah lah satu yang gak akan pernah mati, sementara yang lain-lain semuanya akan bisa mati. Salah satu dari hal indah yang bisa kita lakukan untuk membuat kita gak terlampau cinta terhadap dunia adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Dan mencintai apapun yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, termasuk mencintai ulama, mencintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad, mencintai amal soleh, mencintai majelis ilmu, mencintai, nih kalau kamu cinta terhadap akhirat, nanti tuh lama-lama berkurang pula lah cintamu terhadap urusan dunia gitu. Karena itu kayak tadi itu ya, kamu ada di tengah-tengah. Semakin kamu mendekat ke arah barat, artinya kamu semakin jauh dari arah timur. Demikian pula sebaliknya. Hal terakhir yang bisa kamu lakukan untuk bisa membuatmu semakin cinta terhadap akhirat dan semakin berkurang cintamu terhadap dunia adalah berkawan dengan orang-orang yang hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena teman-teman, kamu nih habis hadir di majelis taklim, deketnya sama orang-orang yang memang enggak cinta dunia gitu ya. Ya maksudnya seenggaknya enggak berlebihan sama dunia. Itu beda loh rasa hatinya. Lihatin aja, beda tuh. Sehari, 2 hari gitu ya. Beda hatinya. Tapi begitu kamu temenan lagi sama orang-orang yang urusannya dunia mulu yang dibahas, lain lagi ceritanya. Betul? Betul enggak? Kamu ketemu lagi sama teman-teman arisan nih yang dibahas, tahu nggak sih itu habis beli mobil baru loh, lain lagi ceritanya.
Iya ya, apaan mobil yang sekarang dia beli? Gitu nanti. Nanti jadi mikir, saya kapan ya ceritanya ya beli mobil yang bagusan kayak gitu. Habis itu ngelihat suami mendadak jadi nggak cakep lagi gitu. Tuh, bahaya tuh pokoknya. Emang bener-bener dah, mesti banget cari pertemanan orang-orang yang nggak cinta sama dunia, teman-teman. Kalau susah didapatnya, ya seenggaknya orang-orang yang nggak terlalu ambisi, bukan orang yang isi kepalanya tuh dunia doang gitu. Dan itu banyak orang-orang di luaran sana tuh yang isi kepalanya dunia doang tuh banyak, teman-teman. Cari orang yang isi kepalanya nggak cuma dunia doang, tapi ada Allahnya, ada Rasulullahnya, ada akhiratnya. Yang kamu kalau temenan sama dia tuh dia banyak ngingetin kamu urusan-urusan akhirat gitu. Itu bawa adem, teman-teman, bawa enak, bawa seneng. Nah, nyarinya itu ya tentu saja bukan di pasar, nyarinya di majelis ilmu. Di sini kamu bisa cari orang-orang yang insya Allah pertemanan dengan mereka membuat kamu jadi punya hubungan, punya relationship gitu ya, sama orang-orang akhirat gitu. Sama orang-orang yang mengarah sekurangnya, walaupun mereka berusaha belum sampai kepada Allah, sekurangnya mereka telah mengarahkan biduknya, mengarahkan arah perjalanannya, peta perjalanannya tuh udah menujunya ke surga gitu. Berkawanlah sama mereka. Nah, jika hal-hal ini kamu lakukan, insya Allah akan membuat berkurang cintamu terhadap dunia ini. Saya ulangi lagi, 5 hal tersebut itu. 1, mengingat kematian. 2, berziarah kubur. 3, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, banyak berzikir, maksud saya itu ya. Zikir tuh pagi-pagi kamu baca zikirannya apa, habis selesai sholat kamu baca zikirannya apa, itu jangan ditinggal. Zikiran-zikiran itu kayak makanan, teman-teman, buat hati-hati kita nih, biar hati kita hidup terus-terusan. Nah, kalau hati kita hidup nih artinya hati kita sudah mengarahnya kepada akhirat gitu. Hati yang hidup akan tahu apa yang penting, apa yang gak penting, dan mulai sedikit-sedikit dia akan meninggalkan dunianya. Kemudian yang keempat, cintai Allah dan Rasulnya, dan cintai apapun yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang kelima, berkawanlah dengan orang-orang soleh yang perkawananmu dengannya akan membuatmu mulai mengarahkan hidupmu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu, teman-teman, surga dan kenikmatan surga, keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan memalingkanmu dari arah-arah cinta terhadap dunia.